Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah dengan tema memerangi rasa malas dalam diri. Hadirin yang berbahagia, kita semua pasti tahu dan di dalam diri kita sendiri pasti memiliki rasa malas. Dilihat dari definisi, rasa malas itu ialah enggan, tidak mau untuk melaksanakan suatu aktivitas tanpa suatu uzur atau alasannya jelas. Malas juga bisa menunjukkan menurunnya motivasi. Rasa malas itu adalah salah satu penyakit mental yang mempunyai ciri suka menunda-nunda pekerjaan. Lalu, apa sih penyebab timbulnya rasa malas itu sendiri? Berikut adalah beberapa penyebab timbulnya rasa malas, yaitu yang pertama, tidak mengerti arti kehidupan, fungsi, tujuan, dan manfaatnya. Tidak pernah bersosialisasi, di mana hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Makan berlebihan, banyak perhitungan, banyak berbicara, namun sedikit pekerjaan, dan pandangan negatif tentang masa depan. Dalam potongan Quran surat An-Nisa ayat 95 yang artinya, kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Dalam ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang bekerja atau berjihad di jalan Allah dengan sekuat tenaga tidaklah sama kebaikan yang diberikan Allah dengan orang yang hanya duduk saja, santai-santai saja, di mana semua itu tidak ada yang menghalanginya. Malas sebenarnya berasal dari setan. Setan akan terus berusaha mengusik dan membujuk manusia untuk malas, baik dalam menunaikan ibadah maupun dalam aktivitas yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengikatkan ikatan dengan 3 kepala dari kalian ketika tidur. Pada setiap doa yang dilakukan setan, ketika seorang dari kalian bangun dari tidur, maka menyebut nama Allah, maka akan terlerai 1. Jika ia mengambil wudhu, maka terlerai 1 lagi. Dan jika ia sholat, maka terlerailah semua. Jika demikian, maka ia akan bangun waktu pagi dalam keadaan rajin berolahraga serta hati yang sehat. Jika ia tidak melakukannya, maka ia bangun pagi dalam keadaan buruk jiwanya dan diliputi rasa malas. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa rasa malas berasal dari setan, dan kita harus berusaha terus melawannya dengan tidak menuruti apapun yang dibisikkan olehnya. Jika setan sudah bisa dilihat, maka malas pun akan hilang. Hadirin yang terhormat, apakah Anda semua tahu bahwa rasa malas bisa menular? Ya, rasa malas bisa menular. Hal ini bisa dibuktikan. Misal, kita berada di tengah-tengah orang yang malas, maka kita bisa tertular malas. Rasa malas itu berbahaya apabila terus dibiarkan, karena dapat merugikan dan tidak akan mengantarkan kepada keberhasilan atau kemajuan.
Untuk itu, untuk menghindarkan kita semua dari malas, kita harus meninggalkan lingkungan yang membuat kita malas dan berkumpullah dengan teman-teman yang baik dan rajin. Kemudian, mencarilah ilmu sebanyak mungkin. Dengan ilmulah seorang akan menjadi orang yang rajin dan cekatan dalam hidupnya. Lalu, mengapa ilmu? Apa hubungan antara ilmu dengan rajin? Gambaran sederhananya seperti ini. Ketika seseorang mengetahui atau memiliki ilmu tentang fadilah dan keutamaan ibadah tertentu, maka akan menyebabkan ia rajin melakukan ibadah tersebut. Hal itu apabila dia memiliki keyakinan yang kuat tentang apa yang dipelajarinya. Orang yang memiliki ilmu mengenai keutamaan sholat jamaah, ia akan terdorong untuk rajin mengerjakan sholat jamaah. Begitupun ketika seorang mengetahui bahwa malas berasal dari setan dan merupakan sifat orang munafik, dia akan memiliki dorongan untuk mengusirnya. Dengan hal tersebut, sabda Rasulullah SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, pasti mereka akan datang untuk sholat harus dilakukan. Hadis riwayat An-Nasa'i atau Barani dan Al-Baihaqi. Sabda tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan mengenai hakikat. Ilmu menyebabkan semangat dan sikap seorang terhadap sebuah amal berubah 180 derajat. Ilmu akan menuntun seseorang untuk rajin dan cekatan dalam mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, sehingga semakin memotivasi untuk bekerja keras. Yang terakhir yaitu dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersungguh-sungguh memberikan apa yang terbaik. Atau ketika enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah bahwa rasa malas itu semata-mata adalah bisikan syaitan yang dihembuskan ke dalam hati kita. Kita harus membuangnya dengan sebuah pertimbangan bahwa kita akan menghadap Allah kelak. Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah kalau bukan amal ibadah kita? Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita berikan kepada Allah? Sudah berapa gunungkah dosa yang kita tumpuk? Sudah layakkah kita kalau sekarang menghadap Allah? Lalu, kapan lagi kita akan beribadah kalau bukan sekarang ini? Hadirin yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menghindarkan kita dari rasa malas. Rasulullah bersabda, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, serta memohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah merasa lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.